akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kami informasikan kepada jamaah yang masih berada di jalan agar mempercepat langkahnya. Insya Allah acara sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Dan bagi jamaah yang sudah berada di masjid, kami himbau untuk merapatkan saf-safnya. Silakan dilihat di depannya yang masih kosong ataupun di sebelahnya agar diisi terlebih dahulu. Sekali lagi untuk jamaah akhwat, silakan menempati masjid lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai dengan area SMP. Dan untuk bapak-bapak ataupun ikhwan, silakan menempati sepanjang jalan Borobudur Raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta nikmatnya lah, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan salah satu sunnahnya, yakni sholat Idul Fitri. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah di jalannya. Dan semoga kita yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum kita memulai salat pada pagi hari ini, perkenankan kami akan membacakan susunan acara pada kesempatan ini. Yang pertama adalah sambutan Ketua Yayasan Nurul I'tisam yang akan disampaikan oleh Bapak M. Nasyubun. Dilanjutkan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Ilham Tabrani hafizahullah, dan yang akan bertindak sebagai imam adalah Ustadz Abdurrahman Yaya hafizahullah. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, mari kita masuk ke acara yang pertama, yakni sambutan Ketua Yayasan Nurul I'tisam kepada Bapak M. Nasyubun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat
jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan yang baru berlalu dan dilanjutkan dengan salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Bapak dan Ibu, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan 1000 bulan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, adalah dambaan setiap insan yang bertakwa, dan kita berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Karena banyak sahabat, keluarga dan juga jamaah Nurul Ittisom yang pada pagi hari ini tidak bisa lagi menjalankan salat Idul Fitri atau tidak bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan kami ada 38 jamaah Bapak dan Ibu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita doakan mudah-mudahan amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, yang kedua kalinya selawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Habib Mada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita sebagai pengikut yang selalu istiqomah dan istimror menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak dan Ibu, izinkan saya M. Nasubun yang diamanahi sebagai Ketua Umum Yayasan Nurul Ittisom menyampaikan dua hal. Pertama adalah menyampaikan program kegiatan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Bapak dan Ibu, pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan dan salat Idul Fitri tahun ini harus kita syukuri. Karena kita sudah melewati masa-masa sulit kita, yaitu menghadapi pandemi Covid-19. Tentunya ini juga berdampak kepada kegiatan operasional Yayasan Nurul Ittisom. Namun demikian, dengan kerjasama yang baik antara donatur dan juga jamaah, alhamdulillah masa-masa sulit itu bisa kita lewati. Bapak dan Ibu, pertama kami ingin menyampaikan mengenai bidang dakwah, yaitu yang mengelola kegiatan di Masjid Nurul Ittisom, melayani jamaah agar bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk. Untuk Ramadan 1443 Hijriah telah dilaksanakan kegiatan salat tarawih, kultum, kajian pada subuh, dan juga penjajian takjil dan itikaf. Dan kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, warga Duta Keranji dan sekitarnya yang telah berpartisipasi untuk menyediakan takjil untuk berbuka puasa. Semoga tentunya kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terbaik. Berikutnya Bapak dan Ibu, bidang ekonomi. Ada Nurimat yang menyediakan kebutuhan harian jamaah dengan harga yang bersaing. Ada juga rumah babe atau barang bekas. Sedekah barang bekas dapat menerima barang elektronik, baju, sepatu, dan alat rumah tangga lainnya. Sedekah minyak goreng dan juga oli bekas, yang tentunya hasil penjualannya akan disalurkan kepada operasional Masjid Nurul Ittisom. Berikutnya bidang las yang bertugas menerima infak dan zakat serta menyalurkan ke pihak yang berhak untuk menerima las di tahun 1443 Hijriah dapat kami laporkan sebagai berikut. Jumlah muzaki sebanyak 581 orang atau 581 keluarga atau 1887 jiwa. Penerimaan dalam bentuk zakat fitrah sebanyak 2.458 liter dan zakat fitrah uang sebanyak 41.598.500 rupiah. Zakat mal sebesar 41.141.000 dan sodako sebesar 11.739.500 rupiah. Dan alhamdulillah telah kami salurkan kepada mustahik sebanyak 742 orang. Bapak dan Ibu, di samping itu juga bidang las sejak awal 2022 telah menyediakan layanan mobil jenazah. Dan sampai saat ini telah melakukan kurang lebih 8 kali pelayanan, pengantaran jenazah, dan juga untuk penyelenggaraan jenazah, tim pengurusan jenazah sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Maret
2022 sudah melakukan pengurusan jenazah sebanyak 38 orang. Bapak dan Ibu, di bidang pembangunan, alhamdulillah posisi pembangunan masjid kita sudah mencapai kurang lebih 75%. Jadi masih ada kekurangan sekitar 25% lagi, di mana tempat wudhu, toilet, tangga utama sudah selesai dan sudah dapat dipergunakan. Di bidang pendidikan, Bapak dan Ibu, saat ini sudah sampai tingkat SMP, sudah 3 angkatan meluluskan siswa dengan total sebanyak 110 siswa dan terakreditasi B. Dalam usia SMP yang relatif masih muda, ada beberapa pencapaian prestasi siswa, yaitu menang dalam lomba musabaqah hifzil Quran juz 30 dalam Expo Sekolah Islam se-Jabodetabek, serta lomba video tutorial dalam event yang sama. Bapak dan Ibu, ada 3 fungsi utama sebuah masjid. Pertama, sebuah masjid adalah pusat tempat dakwah dan pendidikan. Alhamdulillah, fungsi ini sudah juga berjalan di Yayasan Nurul I'tisam. Fungsi pendidikan kita ada madrasah, ada PAUD, ada juga SMP, dan juga ada TK. Kita sudah memenuhi persyaratan itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, fungsi masjid adalah sebagai sosial. Alhamdulillah, kita juga sudah bisa melaksanakan kegiatan sosial, antara lain adanya dengan ambulan dan juga adanya las. Bapak dan Ibu, fungsi ketiga masjid adalah fungsi ekonomi, pusat ekonomi. Alhamdulillah, Yayasan Nurul I'tisam juga sudah punya pusat kegiatan ekonomi, yaitu dengan adanya Nurimat dan Babe. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah dan warga sekitar Yayasan Nurul I'tisam atas dukungan sehingga program kerja yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Semoga tentunya amal kebaikan Bapak dan Ibu semua dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ketua bidang pengurus harian dan juga jajarannya, dan juga kepada tim Ummahat yang sudah bekerja sebelum Ramadan dan selama bulan Ramadan menyiapkan sarana, prasarana, tempat, jadwal konsumsi berupa puasa atau tajil, jadwal imam tarawih, jadwal ustadz kultum di sholat tarawih, termasuk juga menyiapkan ustadz kultum ustadz di ba'da subuh, dan termasuk semalam juga mempersiapkan untuk pelaksanaan salat Idul Fitri. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Dewan Pengurus Harian. Tentunya ini memerlukan pemikiran, waktu, dan juga ekstra tenaga untuk mengaturnya. Alhamdulillah semua itu berjalan dengan baik, dan teman-teman masing-masing bidang menjalankan dengan penuh keikhlasan, penuh semangat, dan kami tidak mendengar keluh kesah, tidak melihat wajah-wajah lelah atau capek dan letih yang walaupun hampir 1 bulan penuh mereka sebagai khodim jamaah. Ini semua semata-mata karena ikhlas lillahi ta'ala. Semoga ini menjadi cerita indah kelak tentunya di kemudian hari. Bapak dan Ibu, semoga tercipta persahabatan di antara pengurus layaknya persahabatan seperti obat, yaitu persahabatan yang saling memberikan kebaikan, dan semoga tentunya persahabatan ini juga bisa sampai nanti akhir kelak di yaumil kiamah nanti, sehingga antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya bisa memberikan syafaat. Bapak dan Ibu, dalam suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang tentunya menyiapkan regenerasi. Kami juga menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang punya mungkin putra atau putri yang sudah dewasa, mungkin bisa bergabung dengan kepengurusan Yayasan Nurul I'tisam. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyiapkan pemimpin berikutnya. Bapak dan Ibu, selanjutnya juga kami menyadari banyak kekurangan di sana sini dalam pengelolaan operasional masjid ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dan kritikan yang konstruktif. Namun demikian tentunya kami tidak bisa menjalankan semua masukan dan kritikan tersebut. Kami memprioritaskan yang lebih utama. Dan Bapak dan Ibu, kami juga mohon maaf tidak bisa memuaskan semua jamaah, karena pepatah mengatakan perbuatan yang sia-sia untuk bisa memuaskan semua jamaah. Juga Bapak dan Ibu, dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku pribadi maupun atas nama sebagai pengurus Yayasan Nurul I'tisam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum,
minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari salah. Wa aqumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak M. Nasyubun selaku Ketua Yayasan Nurul Ihtisam. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum kita memulai sholat, kami menghimbau pada para jamaah yang membawa alat komunikasi agar menonaktifkan atau mensilenkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan segera mulai sholat. Kepada Ustadz Abdurrahman Yahya, waktu dan tempat kami persilahkan. أقيموا الصفوف أقيموا صفوفكم استووا استقيموا i'tadilu, safnya lurus rapatkan saf. Aqimus saf al-awwal fal-awwal, safnya diisi yang terdepan, saf yang belakang maju ke depan, isi saf yang masih kosong. Geser lagi, geser, rapatkan safnya lurus rapat. Saw sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر
فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى
يوفيكم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang Idul Fitri azakumullah. Ketika di bulan Ramadan ada doa yang sangat terkenal sekali yang semuanya kita pernah ucapkan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Zat yang Maha Pemaaf dan Zat yang Maha Mulia. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai sifat maaf. Fa'fu anni, maafkanlah kesalahan saya. Doa yang menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai sifat maaf dan Allah menyukai orang yang menjadi pemaaf. Sekaligus kita minta sama Allah agar dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat maaf ini nampak pada yaumul qiyamah. Ketika nanti pada yaumul qiyamah Allah panggil satu persatu hambanya. Allah sebutkan satu persatu dosa-dosanya, dari yang besar sampai yang kecil. Sehingga seorang hamba ketika disebutkan begitu banyak dosa-dosanya dan dia mengira akan masuk neraka karena begitu banyak dosa-dosanya,
Kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, demi kebesaranku, demi kemuliaanku, hari ini aku ampuni dosa-dosamu, aku maafkan dosa-dosamu. Ternyata Tuhan kita pemaaf, Tuhan kita tidak pendendam, Tuhan kita maha pengasih dan maha penyayang. Saat itulah seorang hamba akan bahagia, sebenar-benarnya bahagia, karena dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau fabima rahmatin minallah," karena rahmat kasih sayang kepada Allah, Allah jadikan engkau punya rasa kasih sayang lemah lembut kepada hambanya. Lau kunta fadhan ghalizal qalb lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Kalau seandainya engkau kasar kata-katamu, kalau seandainya engkau kasar kata-katamu dan keras hatimu, lang faddu min haulik, niscaya manusia akan lari dari sisimu. Allah katakan kepada nabinya, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun buat mereka, wasawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kepada manusia, kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya untuk punya sifat pemaaf kepada siapapun juga. Sehingga ketika Nabi SAW di banyak kasus, di banyak kisah, nampak sekali sifat pemaaf Nabi SAW. Ketika Nabi berdakwah di Taif, semua penduduk Taif menolak dakwah Nabi. Mereka mengejek, mentertawakan perbuatan Nabi SAW. Bahkan sebagian mereka melempar Nabi dengan batu. Nabi pulang dalam kondisi tidak tahu kemana arah kaki melangkah. Saat itu Nabi didatangi oleh malaikat penguasa gunung yang telah Allah utus untuk mengamalkan, melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Malaikat gunung berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, kami dengar ejekan kaummu terhadap dirimu. Kalau seandainya engkau mau, aku tebalikan bukit Taif ini kepada mereka." Tapi Nabi yang pemaaf ini tidak melakukan itu. Nabi mengatakan, "La, jangan tebalikan bukit Taif ini. Bal arju min aslabihim maya'budullaha wahdah." Kalau sekarang mereka menolak dakwah saya, mungkin besok anak keturunan mereka ada orang-orang yang mau menyembah kepada Allah semata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi yang pemaaf, walaupun diejek, dibuli oleh kaumnya, tapi Nabi maafkan. Nabi berharap keturunannya ada orang-orang yang mau menyembah kepada Allah semata. Demikian juga kisah Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah. Ketika Nabi menguasai kota Mekah, kota kelahirannya, yang Nabi pada waktu itu pernah diusir oleh kaumnya sendiri, oleh masyarakatnya sendiri, kafir Quraisy saat itu. Ketika Mekah jatuh dalam kekuasaan Nabi SAW, Nabi berkata kepada penduduk Mekah, "Hari ini tidak ada dendam. Semua kesalahan kalian aku maafkan." Sehingga Umar waktu itu malu, tersipu malu Umar, karena Umar sudah niat akan balas kejahatan bangsa Quraisy yang mengusir mereka dari tanah kelahiran mereka. Ternyata di luar dugaan Umar bin Khattab, Nabi memaafkan kesalahan bangsa Quraisy saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian Nabi SAW pernah ketika sendirian sedang berteduh di bawah pohon,
tiba-tiba datang orang kafir Quraisy sambil menghunuskan pedangnya. Bangsa orang Quraisy itu mengatakan, "Mayam na'uka minni." Siapa yang bisa nolong engkau dari pedangku ini? Nabi menjawab, Allah. Orang itu mengulang lagi yang keduanya, "Mayam na'uka minni." Siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari pedangku ini? Nabi menjawab, Allah. Tiba-tiba orang itu langsung duduk di samping Nabi dan menyarungkan pedangnya yang sebelumnya dia hunuskan kepada Nabi SAW. Nabi biasa saja, tidak marah. Dia biarkan orang yang baru saja yang mau membunuh dirinya duduk di sampingnya. Begitu pemaafnya Nabi SAW. Sekalipun orang itu baru saja mau membunuh beliau dan orang itu ternyata tidak jadi, Nabi maafkan tingkah laku orang tersebut. Untuk itulah Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk memiliki sifat maaf. Nabi mengatakan, nasbiru wala nu'akib. Kami memilih memaafkan ketimbang untuk membalas. Kami memilih untuk memaafkan dalam segala hal ketimbang untuk membalas. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama, oleh kaum muslimin dari dulu sampai hari ini untuk menjadi pemaaf. Di antara contoh yang bagus sekali salah seorang ulama kita, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang pernah dituduh, difitnah oleh seorang yang namanya Ibnu Abi Duat, sehingga Imam Ahmad masuk penjara karena fitnahan-fitnahan seperti itu. Di penjara disiksa, di penjara dianiaya. Kenapa? Lantaran fitnahan, lantaran tuduhan yang tidak benar. Sampai ganti penguasa, ganti rezim yang adil, Imam Ahmad dibebaskan dari penjara dan dipanggil orang yang memfitnahnya, Ibnu Abi Duat, untuk diadakan kisos, balasan supaya adil. Dipanggillah yang memfitnah Imam Ahmad, Ibnu Abi Duat, dalam kondisi gemetar. Kata penguasa yang adil, yang penguasa yang baru, Imam Ahmad ditanya, "Wahai Imam, engkau mau apakan orang yang fitnah engkau dulu, yang membuat engkau masuk penjara? Mau diapakan orang ini?" Kata Imam Ahmad, seorang ulama yang penuh kasih sayang, seorang ulama yang penuh pemaaf. Imam Ahmad mengatakan, sejak saya masuk penjara, fitnah orang ini sudah saya maafkan, kesalahan orang ini sudah saya maafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sifat pemaaf yang harus kita miliki. Tidak pendendam, tidak emosional, tidak jahat hati kita, tidak busuk hati kita menyimpan dendam. Kata Imam Ahmad, sejak saya masih penjara, saya sudah maafkan orang ini. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 7 kali masuk penjara karena difitnah oleh masyarakat. Beliau pernah berkata dalam penjara, semua orang yang fitnah saya, hari ini saya maafkan mereka. Semua yang fitnah saya, hari ini saya maafkan mereka semua. Jiwa besar, lapang dada, menerima ujian hidup, tidak cengeng, berani memaafkan kesalahan orang, suatu kehormatan, suatu kemuliaan. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "Mazadallahu abdan bi'afin illa izzan." Tidaklah seorang hamba memberikan maaf melainkan Allah tambah kepada hamba itu kemuliaannya. Kalau kita memberikan maaf kepada manusia, bukan kita rendah, bukan kita hina, bukan jatuh martabat kita,
Tapi kata Nabi, justru terangkat kehormatan kita, terangkat kemuliaan kita. Apalagi yang sangat menyakitkan, yang menyakiti kita, yang menzolimi kita, justru keluarga kita sendiri. Kita mampu memaafkan mereka, ini suatu kemuliaan jamaah sekalian. Dalam Al-Quranul Karim ada kisah yang menarik tentang memaafkan kesalahan-kesalahan keluarga dekat kita. Dalam Al-Quranul Karim ada cerita orang-orang saleh yang berani memaafkan orang yang pernah menzolimi mereka, sekalipun itu keluarga dekat mereka. Kisah pertama, kisah keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq orang yang mulia, punya anak Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi SAW. Suatu ketika Aisyah dapat fitnah, dituduh selingkuh dengan seorang sahabat, Sofwan bin Mu'attal. Tersebar berita Aisyah dituduh selingkuh. Selama 1 bulan Aisyah pisah dengan Nabi SAW. Karena satu kota Madinah dalam kondisi tegang, benar atau tidak isu tersebut. Perempuan mulia, perempuan soleh, istri Nabi dapat fitnah yang luar biasa. Tiap hari Aisyah menangis di hadapan Abu Bakar dan istrinya, karena belum ada petunjuk dari langit, belum ada petunjuk dari Rabbul Alamin tentang masalah ini. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat Al-Quranul Karim dalam surah An-Nur ayat 10 sampai ayat 20 yang membela kehormatan Aisyah, bahwa fitnah tuduhan Aisyah selingkuh, bohong, dusta. Yang menarik jamaah sekalian, siapa yang menyebarkan fitnah bahwasanya Aisyah selingkuh? Yang menyebarkan adalah Mistah, sepupunya Abu Bakar sendiri. Sepupunya Abu Bakar sendiri, pamannya Aisyah sendiri yang menyebarkan fitnah bahwa Aisyah telah selingkuh. Sehingga Abu Bakar begitu tahu Mistah pelakunya, Abu Bakar marah luar biasa. Karena Mistah selama ini disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq, diberi nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Mistah dengan teganya menyebarkan fitnah Aisyah berselingkuh dengan seorang sahabat, Sofwan bin Mu'attal. Marah Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya tidak akan bantu lagi saudara saya ini, Mistah ini, sepupu Abu Bakar yang orang miskin, dan Abu Bakar banyak menyantuni keluarganya, di antaranya Mistah. Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya tidak akan bantu lagi Mistah karena dia telah mengkhianati saya. Ternyata Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur Allah katakan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Allah berfirman, turun ayatnya untuk Abu Bakar, hendaknya maafkan, hendaknya berlapang dada. Tidakkah engkau suka kalau Allah ampuni dosa-dosamu? Satu ayat khusus turun untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk memaafkan Mistah, walaupun telah membuat tuduhan yang tidak benar, yang menyakitkan Aisyah istri Nabi, wanita mulia, wanita suci, dituduh zina, dituduh selingkuh. Tuduhan yang menyakitkan sekali. Abu Bakar sempat bersumpah tidak akan mau memberikan sedekah lagi kepada Mistah. Turun ayat, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah, lapang dadalah. Akhirnya Abu Bakar menarik sumpahnya, tidak jadi untuk menghentikan sedekahnya. Abu Bakar kemudian tetap memberikan sedekah kepada keluarganya Mistah. Abu Bakar memaafkannya. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ini sifat mulia yang sepatutnya kita miliki hari ini. Saat Idul Fitri yang mulia, kita maafkan kesalahan-kesalahan kita, wabil khusus kesalahan-kesalahan keluarga kita. Kisah yang kedua dalam Al-Quranul Karim, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di awal surah Yusuf Allah ceritakan bahwa Nabi Yusuf punya 11 saudaranya, 12 dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Semua kakak-kakaknya, semua saudaranya iri dengan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf paling disayang oleh bapaknya. Kemudian kakak-kakaknya punya niatan yang jahat. Kakak-kakaknya punya tujuan yang jahat terhadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian diajak bermain, yang kemudian dilemparkan ke dalam sumur agar mati di dalam sumur. Mereka pulang ke rumah membuat cerita bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Mereka bawa baju Nabi Yusuf dengan darah hewan yang mereka katakan ini darah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah wafat, sudah mati. Menangis Nabi Yakub bapaknya, mendapat berita bahwasanya anaknya Yusuf mati. Berpisah bapaknya dengan Nabi Yusuf sekian lama, sehingga ternyata Nabi Yusuf diangkat oleh musafir dan jadi budak, dibawa ke Mesir, dan akhirnya menjadi pejabat, jadi menteri di Mesir. Kemuliaan Nabi Yusuf jadi menteri, bagian daripada penguasa di Mesir saat itu. Ketika Nabi Yusuf jadi menteri, tidak sengaja berjumpa dengan keluarganya dahulu, kakak-kakaknya dulu, yang melemparkan ke dalam sumur. Kaget kakak-kakaknya, ternyata Yusuf masih hidup dan jadi pejabat. Maka Yusuf memanggil semua kakak-kakaknya. Semua kakak-kakaknya sudah sangat ketakutan, mereka akan dihukum oleh Yusuf alaihissalam. Namun apa yang terjadi? Berkata Yusuf, la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf mengucapkan kata-kata yang mengharukan sekali, kata-kata yang sangat menyedihkan sekali. Apa kata Yusuf? Hari ini tidak ada dendam atas kalian. Hari ini tidak ada hukuman atas kalian. Allahu Akbar. Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudara-saudaranya yang telah membuang dirinya, yang ingin memisahkan antara dirinya dengan bapaknya. Sekian lama Nabi Yusuf terlunta-lunta, tidak punya keluarga, jadi budak, masuk penjara, dan Allah muliakan jadi menteri negara di Mesir. Tiba-tiba ketemu dengan kakak-kakaknya yang dulu yang jahat terhadap dirinya. Dan apa yang terjadi? Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikum, tidak ada dendam bagi kalian, tidak ada hukuman bagi kalian hari ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Lihatlah sikap Nabi Yusuf alaihissalam, yang dia mampu memaafkan keluarganya, sekalipun keluarganya ingin membunuhnya, tetap dimaafkan. Jamaah sekalian, ini kemuliaan yang patut kita tiru, kebesaran hati yang wajib kita jadikan bagian dari hidup kita. Hari ini kita sudah kehilangan itu semua. Hati-hati kita jahat, hati-hati keras, tidak mampu memaafkan keluarga kita, tidak mampu memaafkan sahabat kita, tidak mampu memaafkan tetangga kita. Cuman kadang hal-hal yang sangat sepele kita kehilangan sifat maaf. Untuk itu jamaah sekalian, di saat Idul Fitri ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala,
agar Allah lunakkan hati-hati kita. Berikan sifat maaf kepada kita, terutama untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, famili-famili kita, dan untuk kaum muslimin yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang pemaaf. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.